Koneksi antar materi. Pendekatan TERL dengan teori karakteristik peserta didik. Pendekatan TARL. Pendekatan TEL merupakan strategi pembelajaran yang dirancang sesuai dengan tingkat capaian peserta didik yang berbeda-beda dalam satu kelas. Pembelajaran dilakukan dengan memberikan materi pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan tingkatan capaian peserta didik. Tujuan dari diferensiasi ini agar setiap anak dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan dan menghilangkan kesenjangan pemahaman di dalam kelas. Pembelajaran dengan pendekatan TARL (KSATU) mengidentifikasi karakteristik, keterampilan, dan kebutuhan peserta didik melalui asesmen diagnostik VDOA, menyusun rancangan pembelajaran dan asesmen berdasarkan kemampuan peserta didik. TIGF melaksanakan kegiatan pembelajaran dan asesmen sesuai tingkat capaian peserta didik secara bervariasi atau diferensiasi. Contoh penerapan TARL dalam diferensiasi pembelajaran: 1. Konten atau materi yang akan diajarkan. Contoh penyesuaian konten dapat disesuaikan oleh guru berdasarkan tingkat pemahaman. Selanjutnya yang kedua, proses atau cara mengajarkan. Guru perlu melakukan pendekatan yang berbeda dalam proses belajar mengajar. Dan yang ketiga, produk atau luaran yang dihasilkan oleh peserta didik. Output yang diharapkan dari peserta didik juga berbeda-beda. Selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik peserta didik. Nah, pemahaman karakteristik peserta didik sangat menentukan hasil belajar yang akan dicapai, aktivitas yang perlu dilakukan, dan asesmen yang tepat bagi peserta didik, sehingga dapat dijadikan sebagai pijakan dalam menentukan berbagai metode yang optimal guna mencapai keberhasilan kegiatan pembelajaran. Pada tagap perkembangan kognitif peserta didik, menurut Piaget anak-anak akan melalui serangkaian tahapan perkembangan kognitif yang berbeda-beda dan guru perlu memahami tahapan perkembangan anak. Melalui TRL, guru dapat memfasilitasi perkembangan kemampuan kognitif peserta didik sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki. Berikut pembahasan karakteristik peserta didik. Yang pertama, kemampuan awal. Untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran, guru dapat melakukan identifikasi melalui pemberian asesmen diagnostik. Yang kedua, minat belajar. TRL membantu guru melakukan pengukuran kemajuan belajar peserta didik secara individual, sehingga guru dapat merancang dan melaksanakan pembelajaran sesuai minat setiap peserta didik. Selanjutnya, yang ketiga, motivasi belajar. Pendekatan TRL memastikan kegiatan pembelajaran dan materi sesuai dengan pemahaman peserta didik, sehingga harapannya dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, gaya belajar. Dalam pendekatan TARL, gaya belajar sebagai pedoman dalam mengelompokkan peserta didik sesuai kebutuhannya. Guru dapat menyesuaikan materi, proses atau asesmen pembelajaran meliputi visual, auditory, dan kinestetik. Kemudian dalam penerapan TRL juga ada beberapa yang harus diperhatikan seperti: 1. Menentukan metode pembelajaran yang tepat. 2. Menentukan media pembelajaran yang sesuai. 3. Menentukan LKPD dan bahan ajar yang sesuai. Dan keempat, pertimbangan skenario pembelajaran dan alokasi waktu yang sesuai. Nah, berikut adalah contoh penerapan strategi TRL dalam pembelajaran. Misalnya, seorang guru bahasa Indonesia membagi siswanya beberapa kelompok berdasarkan hasil asesmen membaca awal. Kelompok ini dibentuk berdasarkan tingkat kemampuan membaca siswa, mulai dari yang belum lancar membaca hingga yang sudah mahir. Dari kasus tersebut, setelah kelompok terbentuk, guru kemudian memberikan materi pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan masing-masing kelompok. Siswa yang masih mengalami kesulitan belajar membaca akan mendapatkan pendampingan dan bahan bacaan yang lebih sederhana. Sementara siswa yang sudah lancar membaca akan diajak untuk membaca cerita dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Sekian pemaparan materi mengenai TARL. Thank you, terima kasih, dan sampai jumpa.